Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi IPS tema 4 subtema 1. Nah, yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Jadi manusia itu tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu seorang diri ya. Manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang ataupun lebih. Nah, ketika berinteraksi, manusia ini akan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi interaksinya berupa komunikasi. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, contoh pesan yang disampaikan ini adalah berupa informasi. Nah, kemudian ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama ada interaksi antar individu. Nah, ini adalah interaksi antara dua orang. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya ketika dokter mengobati pasien yang sedang berobat. Nah, yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Nah, yaitu interaksi seseorang dengan kelompok. Contohnya adalah ketika seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu interaksi antara dua kelompok. Itu contohnya adalah lomba tarik tambang antara dua tim. Nah, jadi dengan berinteraksi, manusia ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Contohnya saat seseorang misalnya ingin tinggal di lingkungan yang bersih, maka ia akan berinteraksi dengan warga lainnya. Agar apa? Agar kebersihan lingkungan ini tetap terjaga. Nah, hal tersebut itu merupakan interaksi bersifat persatuan. Nah, jadi interaksi untuk menjaga persatuan ini merupakan interaksi yang baik ya. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan juga segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya maupun politik, ini diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Contohnya interaksi untuk menjaga persatuan lainnya adalah dengan belajar kelompok. Nah, jadi para siswa melakukan kerja kelompok itu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian ada interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia itu berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, interaksi ini dapat terjadi baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun juga di lingkungan masyarakat. Nah, setiap anggota masyarakat ini menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, salah satu tujuan tersebut itu adalah menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian lingkungan yang aman dan juga lingkungan yang tentram. Nah, berikut ini adalah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram tadi. Yang pertama yaitu adalah melaksanakan kerja bakti secara rutin, kemudian mengadakan ronda malam ataupun siskamling. Kemudian jika terdapat masalah, maka menyelesaikan masalah di lingkungan tersebut melalui musyawarah. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kemudian tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kemudian menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Jadi walaupun berbeda-beda agamanya, tetap harus menjunjung tinggi rasa saling toleransi. Kemudian ada tolong menolong dengan warga sekitar. Kemudian yang terakhir mengadakan perlombaan ataupun kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Baik, pelajaran hari ini cukup sekian, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan silahkan langsung ditanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.